Ini adalah langkah kedua dari analisis pengganda pendapatan. Nah, langkah ketiga adalah kita mengubah matriks pengganda masukan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita punya matriks pengganda masukan 1 min A, kemudian kita inverse. Matriks kebalikan Leontief yang tadi kita punya. Jadi kita punya matriks kebalikan Leontief ini. Matriks kebalikan Leontief ini kita ubah dengan membobotkan koefisien-koefisien upah ini. Jadi angka-angka koefisien ini kita bobotkan dengan koefisien upah yang ada di sini. Caranya bagaimana? Simply, sederhananya kita mengalihkan matriks diagonal koefisien upah tadi dengan matriks kebalikan Leontief. Teknisnya seperti apa? Kita akan coba dengan contoh sederhana dulu. Jadi kita membuat suatu matriks baru yang disebut matriks pendapatan. Okay. Matriks pendapatan ini adalah matriks yang merupakan perkalian. Oke, karena matriks perkalian kita blok dulu sejumlah besaran dimensi matriksnya 2 kali 2, kita blok. Kita mengalihkan matriks diagonal koefisien upah dengan matriks kebalikan Leontief. Oke. Kita pencet Ctrl Shift Enter secara bersama-sama, maka akan dapat hasilnya. Angka-angka di sini, angka-angka di matriks pendapatan ini adalah sebetulnya sama, dia matriks kebalikan Leontief, tapi sudah kita bobotkan dengan nilai koefisien upah. Kenapa kita melakukan pembobotan? Karena kita ingin mengkonversi output menjadi dalam satuan upah tenaga kerja. Jadi seperti dalam secara sederhana kita mau bilang mau menghitung dibanding kita menghitung dalam satuan output, kita menghitung outputnya sekarang dalam satuan upah tenaga kerja per labor cost per unit of output, seperti itu. Nah, jadi ini sudah dibobotkan dengan upah tenaga kerja. Oke. Nah, untuk menghitung pengganda pendapatan secara sederhananya seperti itu. Untuk melihat dampak darinya, dampak dari tadi guncangan atau shock tadi dari permintaan akhir terhadap output, terhadap pendapatan, kita sederhananya tinggal mengalihkan guncangan tadi atau shock tadi, F tadi, dengan matriks pendapatan atau matriks Leontief yang sudah dibobot ulang tadi. Oke. Jadi sederhananya adalah kalau kita punya tadi 500, kita tambahkan ke sektor 1, pengeluaran pemerintah kita tambahkan 500 ke sektor 1, maka angka ini kita kalikan dengan matriks pendapatan atau matriks kebalikan Leontief yang sudah dibobotkan tadi, kita kalikan dengan tambahan ini. Nanti akan dapat efeknya terhadap pendapatan. Sebagai contoh, misalkan tadi kita masukkan lagi di sini shocknya adalah 500. Oke. Shocknya adalah 500, maka efeknya itu adalah sebesar tinggal kita kalikan. Jadi ini tadi karena ini perkalian matriks antara 2 kali 2 dengan 2 kali 1, maka di sini matriksnya dimensi efeknya adalah 2 kali 1. Kita kalikan matriks pendapatan ini atau matriks kebalikan Leontief yang sudah dibobot ulang tadi dengan guncangannya atau shocknya. Kita pencet Ctrl Shift Enter secara bersama-sama. Maka di sini akan kita lihat bahwa ketika kita menambah 500 pengeluaran pemerintah di sektor 1, efeknya terhadap pendapatan secara total adalah pendapatan akan bertambah sebesar 45,12 unit mata uang.
di mana di sektor 1 akan terdapat tambahan pendapatan sebesar 38,94, sementara di sektor 2 kita akan dapat tambahan pendapatan sebesar 6,18. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk matriks pendapatan. Bagaimana aplikasinya di input-output secara nyata, yang menggunakan tabel input secara nyata? Untuk melakukan hal tersebut, maka tinggal kita buat saja lagi baru di sini suatu matriks baru, misalkan di sini kita sebut sebagai matriks guncangan, ya kan? Matriks guncangan ini berisi tambahan shock tadi. Misalkan tadi kita menambahkan 1 triliun pengeluaran baru di sektor konstruksi saja, ya kan? Kemudian tinggal kita kalikan efeknya. Kita kalikan kedua matriks tersebut supaya kita dapat efeknya. Caranya adalah kita blok sejumlah 17 baris, kemudian kita kalikan matriks dia, ini kurang pas karena kita belum membuat matriks pendapatan atau matriks inverse relatif yang sudah dibawa tadi. Jadi kita buat dulu di sini. Matriks pendapatan itu didapatkan dari tadi kita membuat ulang matriks kebalikan Leontief. Jadi kita blok ini, kemudian kita kalikan matriks diagonal koefisien PAH dengan matriks kebalikan Leontief. Ctrl Shift Enter, kita dapat matriks pendapatan. Nah, matriks pendapatan inilah yang baru kita kalikan dengan guncangan atau shock untuk mendapatkan efek. Kita kalikan dengan shock, kita tutup kurung, Ctrl Shift Enter secara bersama-sama, maka ini adalah efeknya. Efek terhadap pendapatannya. Total efek terhadap pendapatannya adalah sebesar dari 1 triliun tambahan pengeluaran akhir di sektor konstruksi tadi, total tambahan pendapatan di dalam ekonomi adalah yang tercipta sebesar 340 miliar rupiah. Seperti itu. Total, nah ini adalah total tambahan pendapatan yang tercipta dalam perekonomian. Nah, angka tadi, dari tambahan efek tadi, kita bisa menghitung sama seperti sebelumnya. Kita bisa menghitung angka pengganda sederhana pendapatan, yang mana itu bisa kita hitung dengan membagi simple income multiplier tadi, itu bisa kita dapatkan dengan membagi total efek terhadap pendapatan dibagi total exogenous shock-nya atau guncangan dari permintaan akhir tadi. Nah, ini adalah simple income multiplier, yang mana itu nilainya juga sama dengan menjumlahkan kolom dari matriks pendapatan. Jadi simple income multiplier di sektor 1 itu sebesar 0,09, yang mana itu sama dengan jumlah dari kolom matriks pendapatan. Angka pengganda sederhana untuk sektor 1 sebesar 0,09 tadi adalah penjumlahan dari kolom sektor 1. Pada matriks pendapatan tadi atau pada matriks 1 min A yang sudah di-inverse kemudian dibobot ulang tadi.
Tapi ini mungkin tidak memberikan kita informasi yang utuh mengenai bagaimana pendapatan itu berganda. Jadi di sini itu kita mendapat informasi mengenai bagaimana uh, shock terhadap dari outputnya sendiri, permintaan itu sendiri berefek terhadap income. Tapi kita tidak melihat berapa kali penggandaan dari tambahan income di awal. Nah, kalau kita mau lihat berapa tambahan income di awal dari 500 pengeluaran tambahan ini, itu bisa kita lihat dengan melihat koefisien upah. Jadi kalau kita lihat koefisien upah di sini, ini kan sebetulnya adalah berapa rupiah tenaga berapa rupiah yang dikeluarkan untuk setiap output yang diproduksi. Jadi ini kasarnya adalah uh, harga upah per output, kasar seperti itu. Jadi kalau kita tambah outputnya 500, berarti sebetulnya tambahan awalnya dari tambahan upah awal itu sebetulnya adalah tinggal kita mengalihkan koefisien upah sektor 1 ini dengan di sektor 1. Kemudian koefisien upah di sektor 2 kita kalikan dengan sektor 2, kebetulan 0, jadi tambahan efek langsung dari sektor 2-nya 0. Jadi ini adalah efek awal. Jadi ketika tercipta permintaan 500 pertama di sektor 1, itu akan menghasilkan tambahan pendapatan secara langsung sebesar 32 unit mata uang. Nah, efek tidak langsungnya inilah yang merupakan selisih antara total efek tadi yang ini dengan efek langsung tadi. Nah, ini adalah efek tidak langsungnya. Setelah uang berputar lagi, nanti akan tercipta lagi itu proses permintaan tambahan lagi. Second round-nya di dalam perekonomian. Nah, second round permintaan jilid kedua tadi, setelah uang berputar lagi, ini akan secara total menghasilkan tambahan pendapatan di sektor 1 sebesar 6,23, kemudian di sektor 2 itu sebesar 6,17. Karena sektor 1 kan tadi uangnya cuma ngalir ke sektor 1, jadi efek langsungnya hanya di sektor 1 untuk pendapatan. Kemudian setelah uangnya berputar lagi, barulah dia akan ngalir lagi ke sektor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau ini efek ini kita jumlahkan semua, nanti akan dapat total efek langsung sebesar, total efek baik langsung maupun tidak langsung ketika dijumlahkan sebesar 45,12.